industri diving bisa berjalan dengan lancar lagi. Ini high risk ya. Iya, Bukan betul, berarti high kita risk. ngeri, tetapi sesuatu itu diving ini kalau kita jalankan dengan aturan aman. Iya. Apa yang memang terjadi dan fakta yang di lapangan itu memang semuanya dipaparkan semua nih sama Anwar nih. Halo, ketemu lagi dengan kami di sini di Devil Talks, masih dengan gue Firman, dan di layarnya ada sebelah ya. Nah, ini Bro Doni, nanti kita perkenalkannya nanti aja lagi ya, lebih detail lagi sama dia. Lalu ada Michael, sama gua nih ada sebelah gua ada Firman. oh iya, kan udah tadi kan Sebelah udah. gua ada Anwar dari Togean. Nah, mau tahu lebih dalam mengenai Anwar? Nanti akan dibahas. Ya. Oke. Hari ini kita minus satu orang. Abi. Kebetulan beliau sedang di dinas di Raja Ampat ya. Raja Ampat. Raja Ampat. Tapi kalau memungkinkan nanti kita akan coba ajak Om Abi gabung lewat telepon ya. Mudah-mudahan sih sinyalnya bagus. Mudah-mudahan. Harusnya bagus. Ini kita lagi coba telepon nih. Dia Telepon ya. bisa nggak nih? Coba. Wah, Nah, ini dia nih. Penjahatnya nih. Wah, nih. Landscape. Landscape. Ah. Ini dia nih. Oke, Man, lanjut. Oke, lanjut ya. Ya yang di Nunjau di sana itu ada Om Abi gabung lewat telepon. Apa ya? Call conference sebutnya ya. Nah, itulah pokoknya. Streaming. Coba Mi ngomong Mi. Streaming. Ngomong tuh. Ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut perkenalan dulu. Silakan, Bro. Perkenalkan diri. Dari Oke. mana? Ya. Saya Doni. Saya pelaku pariwisata di Raja Ampat tepatnya. Raja Ampat. Ini lagi di Raja Ampat nih. Raja Ampat. Yang dari Jakarta ke Raja Ampat, Raja Ampat ke Jakarta. Aduh ini. pertukaran. Ya kurang lebih dive leader di LOB, kadang di resort juga. Jadi ya seperti itulah. Oke, kalau misalnya LOB lebih sering di LOB mana? Di safari banyak macam-macam. Oh, banyak-macam ya? Macam-macam. Oke. Di resortnya? Resortnya pernah di Meridian Adventure di Waisai. Oke. Wah, udah mental di mana-mana nih berarti nih pengalamannya nih. Ayo kita gali lagi ya lebih dalam ya. Om Anwar. Oke. Silakan. Ya. Terima kasih ya. Salam buat penikmat Diver Talk ya. Perkenalkan nama saya Anwar Dosi. Saya adalah PEDI Dive Instructor yang berdomisili tepatnya di Sulawesi Tengah, Kepulauan Togean ya. Kepulauan Togean. Nah, kalau ada yang belum pernah ke sana bisa hubungi kami. Yang jelas bisa kontak-kontak mengenai informasi. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih buat Mas Firman sama Bang Michael Sukri buat ngundang kami nih, kesempatan buat Siap. jelasin tempat kita nih. Oke. Buat tukar pikiran sama para Mantap. penikmat Diver Talk. Oke, ya, kembali. Oke, jadi begitu ya, kita kedatangan 2 orang dari daerah. Yang satu aktivitas di Raja Ampat dan yang satu di Togean. Sombong. Waduh. Sombong. Pamer. Nggak ada. Kasih. Ada hiu. Di Corano kalau nggak salah nih. Posisi Om Abi lagi di mana nih? Hah? Posisi? Halo? Posisi lagi di Sorido Bay Resort. Sore Dubai Resort. Wih. Ya, Kri. Raja Ampat. Kri ya. Ya. Oke. Lanjut. Gini, Om Abi sinyal oke ya? Ya, so far oke sih. So far Aman. oke. Kuotanya cukup ya? Nah, nggak ada kok. Oke, jadi kita mungkin akan sedikit ngobrol-ngobrol tentang
banyak hal lah gitu ya. Kita banyak hal, kita mungkin sedikit gali tentang informasi terkini mungkin di Raja Ampat dan di Togean. Dan juga sebelum sana kita pengennya sih rekan-rekan di sana juga bisa lebih mengenal narasumber kita nih yang sekarang ya. Jadi kita akan coba gali dulu nih profile-nya. Kita profiling dulu lah gitu. Biar teman-teman kenal juga dengan kalian ya kan. Tak kenal maka tak sayang kan seperti itu ya. Oke, kita mulai dari sisi gue dulu Om. Oke. Ya, dia paling deket dulu. Kan gak enak kalau Ya. nyebrang sana. Iya. Oke, bro nih. Siap. Sambil minum aja santai ya. Oke. Udah berapa lama aktif di industri? Di industri diving kurang lebih 8 tahun sampai 10 tahun Duh, lah. lumayan lama ya. Iya. Tapi aslinya gua karena udah ngeliat ininya nih bener rambutnya nggak keriting ya kan. Bentukannya bukan Papua ya? Iya, bukan Papua ya kan. Aslinya orang Oke. mana? Asli saya Sumatera. Cuma karena lahir Hah? besar di Papua, Oh, gitu. jadi dari kecil ya udah Papua. Oh, begitu. Berarti bahasa Papua paling tidak di domisili tahu lah ya. Ya, tahu. Tempat Bikin tinggal di banyak sana tahu. ya. Kan banyak banget bahasanya gitu loh. Banyak Macam-macam lah. Iya, tergantung sukunya dan segala macam gitu. Jadi orang barat Indonesia yang lahir besar bekerja di timur Indonesia, karena gitu ya. Apa yang memutuskan atau yang membawa Doni itu sampai akhirnya ke industri pariwisata khususnya selam itu apa ceritanya awalnya? Passion. Passion. Ya, passion sama duit juga sih. Passion sama duit sama kebutuhan ya. Paling bener tuh deh. Iya. Tapi ada yang pertama kali ngajak. Ada. Siapa tuh? Masih ingat ya? Masih inget tuh kayak saudara juga sih, saudara, kakak dia yang pertama ngajak. Ngajak diving dulu ya. Ya ngajak. Ya oke lah, coba main di diving. Ya kayaknya saya lihat lebih untuk apa menghasilkan duit cepat, terus Ya. suka juga dengan Dan suka juga. karena Ada waktu passionnya lah waktu ya. waktu kecil kan rumah dekat laut tuh. Ah. Jadi udah biasa sama yang laut-laut dah. Iya, Kayak iya. ternyata masih ada juga bisa nyari duit di laut juga, selain ini ada Selain juga nangkap ikan, nangkap ikan. bisa jadi duit lagi yang lain ya. Denger ya, menghasilkan duit cepat. Kalau di Raja Ampat ya. Kalau udah jam 4. Kalau di Jakarta persaingan ketat. Oke. Nah sekarang ini di Jakarta lagi ngapain? Saya lagi Lagi- IDC, lagi ikut Oh. program IDC. Lagi IDC. IDC. Makanya kan dari Raja Ampat ngapain? Kalau yang dari Jakarta ke Raja Ampat udah jelas tuh. Ya, yang pakai baju biru itu tuh. Gue juga baju biru ya. Iya. Itu udah jelas tuh, jangan nyari duit ke Raja Ampat ya kan. Nah, yang Raja Ampat ke Jakarta ngapain ya kan? Lautnya udah beda jauh ya kan. Suasananya juga jauh bedanya. Oh, ternyata sedang ngambil training IDC. Seperti itu. Udah berapa lama Di IDC-nya nih jalannya? kurang lebih seminggu. Seminggu. Kurang lebih seminggu. Kok ngeliatnya komik? Emang dia kos ininya? Jangan, Oh gitu. Guru Iya, besar. iya, iya. Progresnya gimana Om? Progres ya? Lagi Gimana? berjalan. Lagi berjalan. Lagi berjalan. Tapi bagus. Oke dong, harus oke. Nggak yang gini ya, kayak yang kayak kandidat yang sebelumnya tuh. Cuma 2 skill ya. Ya kalau apa progresnya jelek ya pertanyakan cost directornya ya kan. Kok nggak mampu mengupgrade skill nih ya kan? Oh, gitu. Oke, Manwar. Ya, terima kasih Bang Firman. Ya. Jadi memang perjalanan panjang kalau mau dicerita sampai saya benar-benar terjun nih. Iya. Wah, bisa jadi buku berjilid-jilid ya. Ya. Siap. Nah, yang jelas begini, potensi daerah besar pada saat itu, Ya. sekitar medio tahun 90-an ke 2000 ya. Oke. Di bawah itu juga udah mulai lancar, tapi untuk di diving sendiri di medio sekitar 90-an 2000 lah. Nah, beberapa Togean merupakan remote area ya, yang berada di Sulawesi Tengah. Kemudian aksesnya itu bisa dari Gorontalo, terus dari Palu sama Luk. Ya, untuk saat ini memang penerbangan masih ada yang ke Ampana, ibu kota kabupaten, Ampana, untuk ya. menuju ke Togian itu masih off karena beberapa pertimbangan teknis. Nah, Togian sendiri itu karena remote area sehingga orang masih mempertimbangkan untuk ke sana karena Ya, transportasinya. Padahal potensi untuk
pariwisatanya cukup menjanjikan. Iya. Nah, pada tahun itu saya latar belakang dengan profesi yang bukan, masih jauh belum ada pandangan tentang diving industri nih, diving belum ya. Tetapi untuk snorkeling oke dah. Ya. Diving masih baru dalam rintisan. Kemudian di Togian sendiri ada beberapa resort yang sudah dibangun, kemudian dilengkapi dengan peralatan diving. Nah, di sana itu untuk memenuhi kebutuhan, kemudian datang tamu untuk itu kan tenaga kerjanya itu kan harus dicari-cari tuh Iya, dari betul. luar. Nah, saya berpikir bahwa kenapa sih kita orang daerah nih potensi, Oke, ya. kemudian kita harus mempelajari dulu nih Iya. ya potensi pariwisatanya, apalagi diving. Dalam perjalanan itu kemudian ada peluang, kita coba dah masuk dalam ranah itu. Nah, setelah masuk, nah kita harus apa semua nih yang kita harus pertimbangkan, siapa yang mau kita datangi, kemudian siapa yang harus datang, Iya. kemudian Bagaimana cara cara mendatangkan. mendatangkan Ah. mereka, kemudian tempatnya gimana yang spesifik nih Iya. buat diving, nggak bisa nyaingi tempat lain nggak? Iya. Itu yang paling penting. Ada spesifikasinya, highlightnya apa? Nah itu yang perlu digali tuh. Kemudian resort mempekerjakan orang yang dari luar kan. Bule-bule waktu itu masih Ya bule-bule. waktu itu masih rintisan, masih bule-bule. Yang lokal dipekerjakan buat nih yang ngangkat-ngangkat dah. Oh, buruh kasarnya. Ya, buruh kasar Oke. dah. Begitu mereka diving, diajak buat, lu bantuin buat teman jadi asisten diving lah. Ya, waktu berjalan saya berpikir begini. Saya lihat nih masyarakat kok jadi kerjanya kasar semua nih. Iya. Jadi buru-buru buat di perintah-perintah nih. Oke, ya. Oke, berpikirnya saya begitu. Nah, kenapa kita yang udah di sini, lahir di sini, Iya. besar di sini jadi penonton nih? Ya. Oke, padahal potensinya Betul, luar biasa, bisa mendatangkan hasil seperti yang kata Bang Doni tadi. Iya. Di samping passion, dapat duit pula. Iya. Nah, itu yang paling penting. Nah, oke, berpikir potensinya ada. Kerjainlah, coba-coba. Ketemu sama orang-orang yang sangat berpengaruh, termasuk Bang Michael Supri nih yang keracuni kita nih. Ya udah diajak dah. Akhirnya waktu berjalan, kemudian disupport banyak orang, lingkungan mendukung, kemudian karena kita berpikir untuk maju ke depan, bagaimana tempat kita ini dikenal. Waktu itu memang 80% itu pendatang itu dari luar negeri semua. Tamu-tamunya itu ya diving, snorkeling dari luar negeri. Nah, begitu masuk itu kami masuk ke dalam, kemudian kita buka network untuk menjelaskan tentang Togian, bagaimana ke sana, apa yang kita siapkan di sana untuk itu, udah lengkap. Akhirnya udah itu. Kemudian kita cobalah ngangkat anak-anak daerah nih, mulai sertifikasi. Dan kita berpikir pada saat itu semua harus terstandar lah. Iya. Untuk divingnya, jadi kita buat standar, guide-guide itu harus disertifikasi lah, mulai perlahan-lahan. Nah, coba buka jaringan dengan pemerintah daerah, kemudian dukungan pemerintah pusat untuk memberi dukungan. Karena kalau buat anak-anak daerah nih serba terbatas nih. Iya. Ya, divingnya olahraga termasuk salah satu olahraga yang mahal nih. Iya. Ya, buat sertifikasi butuh duit dan kemampuan ini juga ya, personal. Nah, dari situ mulai pelan-pelan. Nah, tetapi masih beberapa aspek yang menjadi kendala memang dalam waktu yang secepat. Kalau kita pingin destinasi itu berkualitas, makanya kita harus memperbaiki beberapa aspek yang Iya, menjadi kendala untuk itu. Saya kira itu, dan sekarang begitu udah mulai jalan, beberapa kendala termasuk masa pandemi, kemudian begitu setelah pandemi kita mau datangkan orang juga itu perlu mempersiapkan daerah kita. Ya, termasuk karena daerah-daerah lain mulai tumbuh nih. Iya. Ya, mempersiapkan dirinya untuk bersaing. Makanya kalau kita tidak memperkuat ya daerah kita dengan kualitas destinasinya, standar-standar yang benar harus standar, itu kalah. Kita kalah. Apalagi remote area seperti kita kan. Iya. Ya, di wilayah yang berdekatan Gorontalo, Lubanggai, itu Palu, bahkan Donggala itu kan punya potensi juga. Nah, mereka punya highlight juga yang mereka bisa jual. Jadi kondisinya masih seperti itu. Oke. Kalau Om Awas ini waktu ngambil ISO tuh tahun berapa?
tahun 2000 12 ya, 2012. Ya, 2012. Ya, 2012 karena support Pak Michael Sukri juga, karena melihat beliau membuka benar-benar peluang untuk network bagaimana diver-diver Indonesia juga ini bisa menjangkau ke daerah-daerah baru yang untuk itu. Jadi alhamdulillah Togian untuk pasar-pasar diver dari Jakarta itu masuk banyak ke sana. Banyak ya? Ya, cuma saat ini masih karena masa penyesuaian Ya. dengan kondisi Betul. new normal baru, Iya. sehingga perlu kerja keras Ya. untuk itu. Semua wilayah bahkan yang mungkin destinasi yang paling banyak dikunjungi Indonesia pun sekarang juga sedang berusaha bangkit. Iya, Ya kan? benar. Ya kita berharap semua bisa kembali normal lagi, industri diving bisa berjalan dengan lancar lagi. Ya karena kalau tidak, ya apa yang sudah dirintis sekarang ini kan apa ya? Ya kita nggak mau hilang begitu aja Iya, lah. benar, Gitu. benar, Karena benar. bagaimana juga kalau misalnya terlalu lama off-nya, terus kebutuhan hidup juga tetap berjalan terus setiap harinya, orang bisa banting setir. Ya, Ya kan? Nanti kita malah kehilangan banyak potensi lah untuk di SDM atau di pemodal lokalnya lah gitu ya, kira-kira gitu. Nah, ada pertimbangan khusus nggak sih Marwar saat itu untuk ngambil instruktur? Ya, jadi begini. Ini agak unik, agak memberikan juga, mungkin ada yang berperspektif agak kaget-kaget ya. Oke. Saya waktu itu masuk ke beberapa resort ya. Saya lihat anak-anak ini jadi yang seperti saya ulas awal, bahwa mereka jadi pekerja kasar. Padahal mereka udah diver, kemudian skillnya oke lah buat penyelam, tapi belum bersertifikasi. Cuma standar yang seperti saya dari PEDI kan benar-benar penerapan standar itu nggak boleh diturunkan dan harus itu yang dijalankan. Nah, begitu saya masuk, loh ini yang guiding kok anak-anak oke divingnya, tapi mau tanda tangan logbook saya kan biasanya kita kan dulu kan masih manual-manual. Iya, betul. Tanda tangan logbook kok nggak ada nomor divernya nih. Hmm. Oke, udah panggil lah, kita duduk-duduk sambil ngopi malam di pantai. Diving udah lama ya? Udah. Terus ada logbook saya nggak ditandatangan, nggak ada nomornya, cuma guide gitu doang. Wah, Pak, kita belum ada di resort ini, belum kasih kita Pak, cuma dijanji-janji ini ada ini hal yang terjadi ya, fakta. Nah, oke. Pada saat itu saya berpikir, kok kita ini udah dijajah ini 300 tahun. Ya, kita udah dijajah 300 tahun. No. Ini yang menjajah. Sampai saat ini kok kita digunakan tenaga kita buat itu doang kan. Oke. Saya harus nih jadi instruktur nih. Harus. Nah, biar anak-anak ini ada yang itu kan. Jadi nggak perlu jauh-jauh buat dapat sertifikat. Saya yang di sana bisa bantu deh dengan cara yang mempermudah untuk dapat itu. Oke. Udah, buka link, cari, hubungi penyedia jasa untuk itu. Pada saat itu masih Bali dan Malaysia. Coba connect berapa biaya dan sebagainya, connect juga sama Pak Michael Sukri waktu saat itu. Beliau oke, support semua. Nah, udah, karena pertimbangan utamanya itu, aku nih mau angkat anak-anak daerah nih, biar jadi mereka bisa tahu standarisasi diving itu gimana dengan jalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Karena pada saat itu saya berpikir PEDI udah di sana ada, waktu itu kan baru-baru masuk di Sulawesi Tengah, ya masih orang luar negeri yang itu instrukturnya dari luar. Terus setiap masuk ke resort itu semuanya instruktur luar. Nah, oke. Berusaha dengan keyakinan penuh, support yang luar biasa dari teman-teman, udah jalan. Apapun yang terjadi, saya harus jadi instruktur. Motivasi itulah yang membuat saya kuat, punya kekuatan untuk menjadi profesional diver. Akhirnya dengan perjuangan
sampai-sampai ada yang bilang, loh pedi itu berat loh, pedi itu loh kelas dunia loh. Tapi saya berpikir jauh-jauh saya datang dari Togian, walaupun kampung nih, saya harus taklukkan nih. Ada orang luar di sana yang kerja, orang kita jadi penonton nih. Oke, begitu. Ikut pendidikan, bersyukurlah lulus dan melanjutkan misi visi saya untuk mengangkat derajat-derajat guide lokal kita yang terstandar. Siap. Ya, Mantap. gitu Mas Firman. Ini ada bagus ya. Jadi termotivasi diawali dengan melihat lingkungan sendiri atau apa ya, lokal lah istilah gitu, punya kesempatan kerjanya itu terbatas di posisi. Lalu yang kedua, kenapa kita yang di lokal ini cuma jadi penonton nih? Nah, jadi motivasinya itu memang mau ingin mengangkat ingin mengangkat lokal lah, ya, dan tidak pengen jadi tuan rumah di negara sendiri lah, kira-kira gitu. Ya, Nah, kan gitu ya, karena kadang-kadang masih banyak juga orang-orang yang kenapa sih lu jadi instruktur? Ya biar gua dapat diskon kalau belanja lah. Gimana aja. Dan itu banyak loh. Banyak kayak gitu. Makanya ngajarin nggak terlalu inilah gitu. Ya sayang aja dia punya duit lebih ya itu, atau emang niat untuk bisnis diving, bekerja di industri diving kan gitu. Om Abi, ada komen nggak Om Abi? Dia udah kepanasan kayaknya nih. Dingin coy. Dia udah kepanasan mondar-mandir tadi. Nanti ya nunggu, satu lagi, Om Abi. Nunggu ini dulu ya, Doni dulu nih. Nanti dari Doni gue minta tanggapan Om Abi. Kalau Doni sini apa nih? Bukan apa, kenapa memutuskan untuk ngambil IDC? Karena kebetulan tabungannya cukup, atau kebetulan ada yang mendukung, ada sponsorshipnya, atau apa? Yang ngambil IDC emang udah dari berapa tahun lalu ya? Berarti yang niatnya udah ada di luar ya? Iya, Udah emang. Cuma beberapa tahun lalu itu kan udah ada sponsor apa segala macam, tapi saya mikir kayaknya saya harus nabung aja nih. Oke. Jadi biar besok jadi instrukturnya saya udah bisa bergerak sendiri, kayak enggak. Jadi yang ini udah pakai biaya sendiri nih ya? Iya. Oh, mantap. Berarti udah berapa tahun lalu udah niat, dan dari situ dia udah mempersiapkan diri lah, kira-kira gitu ya. Entah ya nabung lah, entah melihat oke nanti barang ini akan gue jual, oke gitu. Tapi paling tidak udah diniatkan dari awal. Oke. Karena memang pemikiran bagus juga sih. Kalau memang kita bisa mandiri, artinya Deketan. kita bisa modal sendiri gitu ya. Ya kita nggak perlu terikat dengan orang kan. Ya, benar. Kita kan gitu ya. KL. Karena berapa kali emang banyak tawaran sih dari tempat-tempat kerja kayak, mau IDC ini. Ya udah, sabar. Kayaknya nabung lebih baik deh, karena saya mikirnya besok kalau saya udah jadi instruktur saya nggak mau kerja lagi. Kerja lagi dengan orang gitu, kayak saya mau buka usaha sendiri atau apa-apa. Bukan Nah, center kayak nih. Iya, betul. Kalau misalnya oke lah, mungkin sebelumnya ada tawaran dari tempat kerja sebagai sponsor ya, tapi Ya. kan kontrak ya. Pasti Ya, dong, nggak mungkin dong jelas. dibayarin nothing apa udah, sih bahasanya ya? udah hitungannya udah tenor berapa bulan. Iya, kayak gitu. Dibayarin tapi harus kontrak sekian. Nah, jadi mendingan lebih baik bersabar, tapi ketika jadi ya tidak terikat dan punya tujuan lain, yaitu pengen bisnis sendiri nih gitu, pengen mengembangkan diri, tidak lagi sebagai pekerja murni, tapi mungkin bisa jadi pebisnis diving, kira-kira gitu. Nah, Om Abi, jadi dua background orang ini ceritanya adalah orang lokal atau putra daerah yang ingin menaikkan apa ya bahasanya ya, harkat dan derajat orang lokal agar bisa menjadi instruktur, kehidupannya membaik, dan juga pengen mengembangkan diri lah, istilahnya kan gitu. Nah, kalau buat Om Abi sendiri nih, tadi ini mereka nih pedi semua ya kan. Dari dua perspektif lah. Kalau menurut Abi gimana? Sebagai ngelihat dari sudut orang lokal yang ingin berkembang dan dari sisi pedinya sendiri lah. Maksudnya dalam konteks apakah sudah benar keputusan mereka ngambil pedi untuk mengembangkan diri kan gitu ya. Dan support apa juga yang dari mungkin dari Om Abi dan Om Mike lah, nanti lah support apa lagi untuk mereka yang
dalam sisi saran, pendapat dan segala macam untuk bisa lebih mengembangkan lagi lah, kan gitu. Apalagi Om Abi kan juga lumayan lama dan sering bolak-balik Papua lah ya, Raja Ampat kan gitu. Jadi paling tidak tahulah potensi-potensi sana dan bagaimana potensi orang-orang lokalnya gitu. Gimana Om? Jawaban jujur apa enggak nih? Jujur dan tidak. Nggak kalau bohong gue ngebohongin lu aja. Mentang-mentang gue bukan pedi sendiri di sini. Nah, itu maksudnya. Oke. Belum masih di dark side kalau. Masih ya. Masih apa? Hiu yang tersesat ya, bukan double hiu yang tersesat. Oke. Jadi memang sebetulnya sih bisa dibilang langkah yang tepat ya untuk itu. Tapi ya bukan langkah yang mudah gitu. Saya rasa juga tahulah gimana atau seberapa berat perjuangannya gitu ya. Karena kita tahu bahwa orang selalu melihat diving itu selalu apalagi kalau di Jakarta aja susah gitu. Jakarta untuk bisa kasih tahu bahwa ini loh value-nya orang belajar diving yang betul itu sekian gitu kan. Orang selalu bilang mahal gitu. Apalagi kalau kita bicara masuk ke daerah gitu misalnya. Nah, saya yakin memang juga bukan satu pekerjaan yang mudah gitu buat teman-teman sekalian, tapi ya memang harus tetap konsisten dan mencari cara gitu ya, membuat satu rencana untuk bagaimana kita bisa menguasai pasar gitu. Karena kompetisinya kecil, terus terang gitu ya, di daerah tuh kompetisinya kecil gitu, apalagi untuk seorang PD instructor kompetisinya kecil. Nah itu untuk disatukan bahwa we have a quality training gitu kan, di situ itu kan ada satu poin gitu ya. Dan memang bukan langkah yang mudah gitu. Nah, orang kadang-kadang kebanyakan langsung banting setir untuk cari yang jauh lebih gampang. Apalagi kita juga tahu mau berada dimanapun di Indonesia ini, kalau urusan PD pengawasan tetap jalan terus gitu, jadi nggak bisa yang namanya cutting corner, potong kompas gitu ya. Ya bisa sih, tapi kemungkinan ketahuan besar gitu kan. Nah, kalau ketahuan biasanya ada sanksi. Tapi patut diacungi jempol ya, untuk semua usahanya, untuk effortnya, ya berharap tetap konsisten karena ya wisata belum balik normal. Kita mesti tahu bahwa wisata belum balik, pelan-pelan mengarah ke sana, tapi bisa dibilang belum balik normal. Saya ada di sini lumayan lah ya, sudah mulai bergerak, tapi kan kita tahu bahwa 2 tahun ini kan mati, nggak ada, bisa dibilang nggak ada kegiatan lah 2 tahunan. Jadi untuk bisa balik lagi betul-betul harus sangat hati-hati. Nah, ya apa ya, kedepannya sih tetap ya itu konsisten itu perlu gitu. Dan konsisten itu kadang-kadang bisa dibantu dengan dengan network. Nah, salah satunya misalnya kita ngobrol-ngobrol di sini gitu kan, orang lain lihat dan sebagainya, mudah-mudahan juga membuka lebih banyak network yang lain dan lebih ditahu ya, orang jadi tahu gitu. Yeah. Oh ternyata ada orang loh di Togean. Jadi ya mudah-mudahan sih dengan Diverstock ini bisa juga increase promosinya dari teman-teman narasumber ini. Nah, sekarang saya cuma mau tanya nih satu, selama kemarin 2 tahun tidak ada kegiatan itu ngapain aja jadinya? Bagaimana cara survive-nya, bagaimana mengatasinya? Itu gimana? Mungkin dari Om Amar dulu nih. Ya, jadi memang ada hal yang luar biasa yang terjadi ya. Di saat pandemi, saya bersyukur ini Bang Abi, pada saat pandemi itu rupanya saya itu mendapatkan top record ya, dari PEDI loh. 50 certified pada saat pandemi. Kaget tuh. Kaget Itu lu. pas tahun 2020 atau 2021? 2021 2020 ya nggak salah. 2020 itu dapat itu top record
Padahal justru di tahun itu tahan itu memang nggak ada aktivitas, tahun Bali aja dimana itu tutup. benar-benar sengsara sekali itu gara-gara pandemi. Jadi kan. ada memang pola yang saya lakukan pendekatan ya. Kebetulan di daerah itu kan untuk membangkitkan semangat untuk diving itu perlu banyak cara, banyak jalan menuju Roma. Tinggal mau lewat negara mana kita. Betul. Nah, ada satu jalan yang untuk pada saat itu saya berpikir bagaimana nih di saat ini bukan tamu karena orang luar pasti nggak datang. Bagaimana orang lokal nih kita persiapkan tuh buat jadi SDM lokal, maka buatlah penjajakan ke pemerintah daerah dan orang-orang yang berkompeten di sana untuk mengangkat tenaga-tenaga lokal. Maka masuklah di link-link tersebut, kemudian memberikan dukungan terhadap anak-anak daerah untuk meningkatkan kapasitas. Nah, bersyukur pada saat itu ada sautan dari beberapa pihak, kemudian dengan dukungan itu terlaksanalah pelatihan-pelatihan pemandu wisata, mulai dari dasar bahkan sampai dive master. Yang bersyukur lagi ada beberapa pemerintah kabupaten kota itu akan mensupport tenaganya itu, bahkan sampai instruktur akan didukung dengan pembiayaan. Saya pikir juga dari PD juga nih bisa support kita di daerah nih dengan metode-metode apa bisa. Yang bisa. Apalagi gua dapat ya 50 top score buat saat pandemi ini. Ya, dukungan apa lagi nih? Ya. Saya tetap berusaha untuk melakukan itu. Jadi, tapi waktu itu ini ya apa namanya disupport oleh pemerintah daerah ya? Ya, disupport oleh pemerintah daerah. Kemudian ada beberapa yang bukan dari anak daerah yang mereka memang pingin sertifikasi pada saat kondisi itu, ingin mendapatkan sertifikat. Dan tapi mereka, dibayarin oleh Pemda juga? Ada yang nggak dibayarin Pemda, ada yang memang dibayarin oleh Pemda. Mana aja waktu itu? Donggala, Kabupaten Tojo Una-Una, wilayah Togean, sama ada yang dari Luk Banggai. Ya, ada. Jadi bersyukur pada saat itu saya juga kaget. Tiba-tiba dapat email, kemudian dari Pak Michael Sukri juga telepon dulu. Ini War, dapat top score nih. Waduh, di saat pandemi luar biasa. Ada aktivitas yang luar biasa yang terjadi. Ya, itulah. Saya bersyukur masih bisa berpartisipasi dalam memberikan manfaat kepada orang lain dalam wilayah saya sebagai instruktur PD. Bukan berarti yang lain nggak itu. Kita sama-sama lah untuk melakukan hal yang terbaik untuk negeri ini. Siap. Nah, jadi kalau ada beberapa bahkan banyak teman-teman kita di industri diving ini yang ketika menghadapi pandemi tahun pertama ya, itu kan yang paling berat lah itu. Semuanya serba nggak bisa diakses gitu, sulit sekali. Tapi banyak yang hanya bisa diam, mengeluh, mulai jual benda-benda, ya kan. Ada beberapa sebagian yang mencoba bertahan dengan melakukan kegiatan lain. Itu nggak ada hubungan sama diving nih ya? Nggak ada hubungan diving. Ya, tapi masih punya itikat untuk survive lah, kan gitu. Dan hanya sedikit orang-orang yang mau memanfaatkan situasi ini untuk ya udahlah bersih-bersih rumah dulu aja deh. Kan gitu ya. Apa yang dilakukan Om Anwar ini itu seperti itu. Oke, gue nggak bisa keluar karena nggak ada apa-apa. Kenapa gue nggak pakai momentum ini untuk kebenerin rumah sendiri nih, ya kan? Renovasi rumah, nyapu rumah, artinya mempersiapkan SDM. Karena boro-boro kita mikirin orang lain. Saat itu mikirin diri sendiri aja. Anjrit, duit tabungan udah tinggal sekian nih. Dan hanya sedikit orang-orang yang mau memikir, oke nih, momen ini kita pakai untuk ngebangun daerah, mulai ngebentuk SDM lokal. Berharap ketika keadaan lebih baik, SDM lokalnya sudah mulai ada bibit lah, kan gitu ya. Nah, itu bagus tuh. Nah, kalau Bro ini gimana? Pandemi, makasih ya udah nanya. Ya, pandemi mancing itu ya. Waktu pandemi itu emang ya bersyukur lah kita masih bisa hidup, masih bisa duduk sampai sekarang, kita survive ya lewatin pandemi ini walaupun belum kelar. Di tahun pertama tuh emang lagi dunia runtuh ya, hancur banget di Maret itu kita nggak bisa buat apa-apa, jadi pariwisata benar-benar mati lah. Ya, saya kebetulan kan saya tinggalnya di Sorong ya, dekat sama Raja Ampat, jadi sama teman-teman yang
pelaku pariwisata juga, leader-leader DM Dive Masternya Raja Ampat, kita kumpul di zona hijau di pulau. Bingung nih mau ngapain. Ya udah, kita kerja apa yang bisa dikerjakan, kayak ya nyari hasil laut. Kalau nggak salah kan apa di segala asosiasi ada Devpro ya di Raja Ampat ya. macam. Padra namanya. Padra, ya. Profesional Betul, asosiasi betul. Dive. Iya, iya. Kita teman-teman yang tergabung juga di Padra, saya sama beberapa DM di lokal ya, DM lokalnya Raja Ampat, kita ke zona hijau di pulau buat camp. Kita mikir nih untuk survive. Kita pikirnya waktu itu kan ini akan cuma 3 bulan atau 5 Iya. bulan lah. Besok udah baik lagi, ternyata sampai 2 tahun ya. Setelah uang nggak ada, lama di pulau tapi nggak ada penghasilan yang signifikan, saya memutuskan untuk balik ke Sorong, buat ide untuk kayak, ayo kita ngumpul di mana nih teman-teman diver lagi di sini. Yang waktu itu belum saya tahu kalau ada diver di Sorong. Ternyata di Sorong juga ada diver. Ada penyelam-penyelam yang seperti Raja Ampat. Iya. Saya ketemu buat klub, akhirnya kita buat satu event pengibaran bendera di Agustus. Nah, di Itu tahun 2020 itu sempat viral karena baru pertama kali di Sorong dibuat kayak gitu. Karena sebelumnya kan di Raja Ampat terus kan Iya. mainstream ya, tiap tahun ada, tapi di Sorong belum ada. Di situ baru saya udah lihat, oh ini muka-muka, oh ini diver-divernya Sorong nih, ini. Ya masuklah linknya ke dalam kan. Di situ ya saya udah memutuskan kayak, ternyata Sorong bisa juga berkembang. Kita explore dive site di Sorong segala macam. Ya bukan untuk mau bersaing dengan Raja Ampat, nggak bisa ya, Iya, cuma betul. ya paling tidak ada lah buat Sorong Iya. yang bisa dilihat sebelum kita ke paradise-nya emangnya Iya, Raja Ampat. betul. Jadi window of paradise-nya Raja Ampat lah Sorong. Ya benar sih. Kalau kita juga mau kerja pasti ke Sorong dulu gitu ya. Jadi sambil explore itu ya sedikit banyak ada income masuk lah. Kita pergi nyelam sama teman-teman yang di Sorong, alat disewa kayak gitu aja buat saya survive melewati Tapi tahun. jadinya pada saat itu udah ketemu juga dong Iya, komunitas-komunitas saat baru yang ada di Sorong. Sorong, gitu ya. di Sorong sendiri ya. Di Sorong sendiri ya, yang tadinya nggak kelihatan nih. Tadinya nggak kelihatan. Sekarang ketemu nih komunitas-komunitas yang diver yang di Sorong nih. Nah, Jadi itu baru mereka dibangun. juga baru ketemu sama saya juga. Oh, ternyata ada juga dive master. Iya. Dive master. Jadi mereka oke lah, kita explore, nyelam tiap ada dive week, kita buat dive week setiap minggu 2 kali. Ada income sedikit lah tiap Iya. minggu, ada buat ngerokok atau buat bertahan hidup untuk lewati sampai di normal. Ya, dan akhirnya juga secara nggak langsung dapat manfaat lagi adalah menambah teman baru. Iya. Gitu ya, teman-teman Network. baru. Iya, network, benar, network. Teman baru, pelanggan baru. Iya. Kan gitu. Dan akhirnya kita tahu bahwa oh ternyata di Sorong banyak diver. Iya. Iya kan? Yang sebelumnya saya nggak Iya. tahu. Gitu. Tuh, Om Abi gitu. Pertanyaannya tadi tuh udah dijawab. Next question apa Om Abi? Lagi sibuk deh. Lanjut dulu boleh Om. Lagi briefing sebentar. Oh belum ya? Oh, Oh, balik oke, kerja oke, ya. oke. Kerja Kerja, bener kerja lah. ya. Salam buat Om Oto, Om Abi. Salam buat Om Oto. Oh, yo, siap. Siap. Oke, jadi rekan-rekan juga dengar sendiri ya cerita mereka bahwa sebenarnya beberapa orang ada yang bisa survive, beberapa ada yang tidak. Ada yang tetap berkembang gitu. Itu semua balik lagi ke kita sih. Kita mau menyingkapi kondisi ini tuh kayak seperti apa sih? Toh kalau misal kita mau berpikir untuk orang lain, nggak cuma diri kita aja ya. Ini mereka contoh 2 orang yang memang tidak stuck gara-gara pandemi gitu. Ada hal positif yang bisa dilakukan. Intinya kalau kita punya niat baik atau kita pengen tetap punya fighting spirit ya, jalannya pasti ada kok gitu. Ini buat teman-teman industri ya, khususnya Devpro, Dev Center. Kan kita tahu nih dari tahun 2020 itu pandemi itu timbul, tenggelam, muncul, hilang, Aturan berubah-ubah. berubah-berubah ya kan. Tapi intinya harusnya kita bisa lebih kuat lah ya, karena kita udah ngalamin beberapa kali, harusnya udah mulai belajar gitu. Sayang banget kalau kita masuk tahun ketiga ini kita masih mikirinnya tuh, aduh gimana pandemi ya, gimana nih ya buat survive, udah telat. Itu harusnya dipikirkan tahun 2020 gitu. Dan mereka ini tahun 2020 udah punya cara sendiri gitu loh. Jadi makin kesini ya mereka tinggal meneruskan langkah-langkah awal lah yang telah mereka
perbuat gitu. Kayak misalnya Bro ini apa istilahnya dapat teman baru, dapat Komunitas kegiatan baru. komunitas baru, dan Sekarang mungkin lagi mau diolah nih, Iya. diolah nih ya. Komunitas barunya lagi mau diolah. Kayaknya Tadi gini sih ya. pulang, wah Iya. dapat kerjaan banyak nih deh. Kan dia lihat di Sorong, ternyata banyak diver ya. Oh banyak diver. Oh oke. Gue ngambil instruktur, gue bisa nyiptain diver di Sorong. Iya. Kan gitu Iya. ya. Kan Iya. gitu. Jadi karena kalau kita mungkin kalau misalnya tidak ketemu diver Sorong, pikirannya mungkin ya udah orang yang datang ke sini loh orang di luar Papua udah certified. Jadi ngapain jadi instruktur? Kan gitu ya. Tapi kalau kita ngeliat bahwa di lokal sendiri juga kita masih bisa jual sertifikasi untuk penduduk lokal lah ya, artinya di Papua gitu atau di Sorong, wah ini bisa make money nih, kan gitu ya. Jadi ya bagus lah gitu, ada hal positifnya gitu. Oh ya, ini lagi nih, agak sedikit keluar konteks lah ya, karena kalian di daerah gitu. Ini ada beberapa kejadian, Iya. gitu. Dalam rentan 1 bulan lah kira-kira ya, 1 bulan mungkin rekan-rekan juga udah dengar. Paling tidak 2 yang infonya terpublish itu Jakarta weekend lalu, dan di Biak itu belum seminggu yang lalu. Tapi ternyata infonya dalam 1 bulan, rentang 1 bulan terakhir ada 4 ternyata, dan infonya 3-nya di Papua. Gue Iya, 3 di Papua. 3-nya di Papua. Aduh, sampai lupa ada sih di handphone nih. Oke lah, kita yang 2 yang di lain itu cuma ada beritanya di media lokal, media online gitu ya. Jika baru tahu beberapa hari lalu, ternyata ada 4, nggak cuma 2 gitu ya. Nah, kita mau menyingkapi yang 2 inilah. 2 ini salah satunya tuh di Biak ya. Di Biak ini komunitas itu berkembang, sangat berkembang komunitas, banyak sekali komunitas. Industrinya kecil banget, dev center mungkin cuma ada 1-2, sisanya ya komunitas gitu. Dan di sana banyak sekali diving teman ngajak teman, tetapi bukan dive pro ya gitu. Komunitas terus bikin kegiatan seperti try scuba, discovery scuba kayak gitu, tapi bukan didampingi oleh qualified atau certified dive master atau bahkan instruktur. Dan akhirnya terjadi tuh kecelakaan. Nah kalau menurut rekan-rekan nih, kalau Dodi udah belum instruktur tapi udah DM, udah dive pro lah, gitu udah syaratnya sih sebagai dive pro udah ada gitu. Malah udah instruktur udah jelas. Tapi kalau kalian ngelihat situasi kayak begini, menurut kalian apa ya? Apa yang bisa kalian tanggapi sih ngelihat komunitas yang berkembang, teman antar teman ngajak diving segala macam, mungkin udah 10 kali, 20 kali semuanya aman-aman aja. Tapi kalau dari sisi lainnya apa yang bisa ditanggapi? Masalah eksiden yang di tadi ya. Ya yang Biak lah gitu. Yang teman ngajak teman tapi bukan dive pro, lalu terjadi accident seperti itu. Kalau tanggapan saya sih itu nekat sih mereka. Nekat ya. Nekat, ya, parah banget nekat. Saya Yang nekat yang diajak yang ngajak, yang ngajak gitu ya. saya as a DM ya, Iya. sebagai DM, walaupun kalau ada temen, maksudnya temen di lingkungan komunitas, lihat kalian keren nih diving, boleh dong ajak-ajak, mereka non sertifikat, oke, nggak apa-apa. Tapi senekat-nekatnya saya nggak berani kalau nggak ada instruktur di situ. Iya. Senekat-nekatnya saya, paling nggak saya bawa teman, ada kan teman instruktur juga di komunitas, oke, bareng instruktur, turunnya sama-sama, dan dipnya juga kita tentukan, nggak boleh lebih dari sekian meter. Jadi kita ambil save-nya aja. Kalau lu mau terusin, lu mau ngupgrade lagi, silakan ambil open water, ada instruktur. Oke, tunggu sebentar. Kayak gitu. Mike, Dive Master Pedi itu boleh bawa di SD. Dive Di laut. master aja nggak boleh. Dive master aja. Dive Master aja nggak boleh. Dive master ada tingkatan sedikit di atasnya si dive master. DSD leader. DSD leader ya.
Oh, oke. Ya, Dive Master yang punya sertifikasi DSD Leader. DSD Leader. Nah, itu baru boleh bawa. Di SD di laut ya. Di laut ya, Di laut ya. maksudnya Di kolam confine lah dulu ya. ya. Sebetulnya DSD itu DSD di PN ini bukan berarti langsung plong langsung dibawa ke laut ya. Karena ada beberapa skill yang diajarkan gitu ya. Di kolam atau di confined water dulu ini skill-skillnya selesai dulu. Habis itu baru jalan-jalan ke laut. Gitu deh. Jalan-jalan ke laut ini cuman berupa tambahan. Program DSD-nya sendiri ini confined water sama si pool aja sebetulnya gitu. Ya udah, di situ aja dulu nih. Enggak dalam-dalam nih deh. Cobain doang kan, DSD doang. Begitu dia udah skill selesai, kayaknya enak nih. Boleh nggak kalau gua tambah dikit mau ke jalan-jalan di laut? Boleh. Nah, itu yang si Dive Master aja ya, boleh bawa. Tapi dengan rasio dan kedalaman ada syaratnya lah macam gitu. Oke. Ini buat bahan apa ya? Wawasan lah untuk rekan-rekan juga nih, terutama yang masih menganggap bahwa hal-hal yang apa sih namanya, yang tidak mengikuti aturan, tapi selama semuanya oke, semua setuju, maka itu bisa dilakukan, ngentengin bahaya dan segala macam. Nah, ini buat bahan wawasan bahwa Dive Master aja minimal pedi lah, minimal ya, karena kita mungkin bisa ngelihat bahwa tiap agency standarnya beda-beda. Tapi ini yang umumnya ya, kayak di pedi juga, Dive Master aja, certified Dive Master itu tidak bisa serta-merta dia bisa bawa orang try dive atau discovery scuba di laut gitu. Di kolam juga nggak boleh di kolam. Di kolam juga nggak boleh bahkan. Di kolam nggak gitu. boleh juga nih. Ini course director nih yang ngomong Di nih. kolam kan? as a Dive Master aja gitu ya. Iya. Certified Dive Master dia bawa ngajarin bla 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 Iya. gini, ini nggak boleh tuh. Betul. Yang boleh ngajar adalah si instructor, Iya. instructor atau Dive Master yang punya sertifikasi ya, dari leader. pas tambahan ya. Karena beberapa agensi juga yang Dive Master tapi dia punya kualifikasi sebagai try dive instructor. Nah, itu bukan instructor tapi Dive Master yang memiliki kualifikasi try dive instructor. Jadi nggak cuma sekedar Dive Master gitu. Apalagi yang bukan Dive Master kan gitu. Jadi ya yang Dive Master juga jangan merasa sudah jadi dewa lah gitu maksudnya ya. Oh, ini Dive Master nih, oke bawa try scuba. Apalagi kalau ada bayaran di depannya ya kan, kayaknya asik juga nih ya kan, apalagi sering, duitnya banyak nih gitu ya. Tapi harus dipikirkan dulu lah, andaikan iya pun boleh, tetap ada batasannya ya kan, ada rasio di sana, terus ada kedalaman ya kan, maksimum depthnya ada ya. Itulah bedanya. Kalau orang yang paham, makin paham dia makin ngeri sebenarnya. Bener nggak sih? Iya. Kita semuanya sepakat gak sih kalau kayak Brownie sama Om Anwar gitu? Makin iya benar. Dulu waktu masih jadi diver, mungkin kita terasa takutnya tuh agak-agak bisa makin nipis. Pas makin banyak pengalaman, masuk ke industri, level makin naik. Rasa takutnya makin banyak. Betul ya. Karena akhirnya apa? Kita makin mengerti. Iya. Kan gitu ya? Iya benar. Nah, kalau dari Om Anwar sendiri, pendapat Om Anwar gimana nih? Oh ya, Situasi terima kayak kasih gitu? Mas Firman. Iya. Jadi memang agak dilema ini, Iya. ada faktor dilematis Iya. yang kami sebagai profesional. Iya. Apalagi dengar ada kejadian. Sebenarnya ketika kita profesional bukan ngeri sih istilahnya. Kita lebih kita tahu aturan nih. Iya. Kemudian ada yang melanggar aturan nih. Nah, secara psikologi ini orang berani-beraninya loh. Iya. Hitung-hitungannya risiko. Ini high risk ya. Iya, betul, Bukan berarti high kita risk. ngeri, tetapi sesuatu itu diving ini kalau kita jalankan dengan aturan aman. Iya. Kita aja yang udah ribuan kali nyelam Iya. nih. Bahkan kalau nggak nyelam 1 minggu itu sakit kepala. Iya. Ya, sakit kepala. Betul. Nah, itu ya. Sakit konteksnya kepala karena rekening nggak masuk ya. Banyak hal. Nah, ada hal yang menarik ya. Dalam 1 bulan ada 4 kejadian ya kecelakaan. Saya baru dengar juga Iya. infonya ini, karena lagi jarang baca-baca online media. Hal ini memang perlu perhatian khusus dari semua pihak.
Nah, Ya. apalagi kita yang udah masuk dalam organisasi agensi yang mengeluarkan sertifikasi, bahkan walaupun mereka tidak profesional, kemudian ketika instruktur mengajar kepada mereka yang udah dikeluarkan sertifikat harus ditekan. Lu ketika dapat sertifikat ini bukan untuk ngajar ya, Ya. ya. Jadi bukan untuk diberikan wewenang untuk ngajar. Itu juga penekanan. Iya. Saya waktu latih pemandu wisata lokal juga saya berikan batasan Iya, dengan aturan betul. yang dikeluarkan oleh organisasi kita. Di daerah itu memang tidak bisa dipungkiri. Kita dapatkan fakta bahwa Iya. beberapa resort yang dikejar itu ada tamu datang, jualan diving, walaupun level di dalam tenaga kerja itu tidak memiliki kewenangan untuk itu. Ya, untuk memberikan pelatihan dan sebagainya. Apalagi ya yang DSD tadi, Iya. ya. DSD, kalau kita di PD ya DSD ya. Iya. Nah, itu yang saya dapatkan di daerah ketika ada orang yang sudah melakukan aktivitas memberikan pengajaran terhadap tamu. Saya kaget lihat itu. Nah, saya sebagai profesional bukan takut wilayah kita diambil nih, bukan. Iya. Bukan persoalan itu. Tetapi akan menjadi presiden buruk. Iya. Ya, destinasi itu kualitasnya akan menurun. Orang nggak percaya lagi. Oh, diving kok saya bisa dengan di sana. Iya. Sehingga diving itu jadi kelihatan asal-asalan Iya. di daerah. Ini kewajiban kita untuk bersatu ya, apalagi di persatuan profesional, kemudian di persatuan usaha wisata selam. Yang paling penting ini adalah intervensi pemerintah, Ya, kebijakan betul. pemerintah daerah atau pusat. Saya begitu jadi instruktur, nah saya coba negosiasi dengan pemerintah. Oke, semua resort yang ya baik dia dive resort atau cuma dive operator biasa, harus ada orang yang profesional bertanggung jawab. Entah dia dari agensi mana. Persyaratan utama itu. Kemudian kelayakan alatnya. Iya. Kemudian kalau dia organisasi itu harus ada izin dari organisasi yang mana diberikan kewenangan. Kalau kita di PD kan dive master pun itu bisa menjadi pengelola dive center yang profesional sebagai penanggung jawab. Dia bisa pakai aturan organisasi Iya. selama dia aktif member. Iya. Ya, dengan menerapkan aturan-aturan yang standar. Nah, itu yang coba kita tetapkan. Kemudian saya dapatkan fakta di lapangan bahwa pengawasan itu tidak jalan. Aturan kebijakan daerah pun tidak kuat. Ya, betul. Intervensi pemerintah pusat seharusnya kan kita di daerah ini banyak daerah, apalagi komunitas. Itu harus dilakukan pengawasan. Ketika mereka membentuk komunitas untuk diving, siapa nih yang profesional, yang memahami benar aturan tentang menyelam. Kemudian ada jaminan bahwa ini semua tidak mereka lakukan secara mandiri, tetapi ada payung organisasi selam yang mereka pakai. Iya. Jadi kalau memang ada dalam kumpulan komunitas itu ada dari berbagai agensi, tentu semua ini harus melakukan pengawasan. Lu dari anggota gue, ini saya harus memberikan batasan-batasan, jangan sampai ngajak-ngajak orang. Yeah. Level Anda cuma sampai segitu, Anda harus dibawa bukan membawa. Iya. Ya, Anda harus dibawa bukan membawa. Ya, karena resiko alam kita tidak bisa baca ya. Instruktur pun kadang-kadang ya, Ada tapi miss-nya. ya Ada dan miss-nya. ada miss-nya. Tetapi kita usahakan jangan sampai, makanya ada tahapan untuk melakukan aktivitas itu, tahapannya. Nah, saat ini regulasi belum kuat untuk memantau pengawasan di daerah. Yang paling penting pada saat orang mengajukan permohonan izin untuk mendirikan dive operator kah atau dive center kah, apapun namanya yang berhubungan dengan aktivitas diving itu harus diawasi secara ketat. Iya. Kenapa harus diawasi secara ketat? Hampir tiap tahun loh ada kejadian. Iya. Dibiakin bahkan dalam 1 bulan 4. Kemarin yang di Bali Iya. ada juga yang free dive ya saya lihat di Media. TV di media juga itu online menyampaikan ada kejadian seperti itu. Nah, ini harus ada batasan mengenai itu. Batasan bukan berarti membatasi Anda, tetapi ada standar yang Anda perlu Iya. terapkan di situ. Pemerintah tentu punya kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan dan memberikan tindakan jika ada unprosedural. Misalnya izinnya tidak ada, dia operasi tanpa ada orang yang profesional sebagai penanggung jawab penuh atas aktivitas itu. Nah, banyak di daerah-daerah ada memakai logo-logo agensi. Ini juga penting dari Pak Firman SDI, dari Odida, dari PD, dari
yang lain-lain lah, semua agensi harus melakukan pengawasan ketika ada resort-resort yang memakai bendera misalnya PD atau SSI atau SDI atau RAID dan sebagainya tanpa ada orang yang memiliki kewenangan yang bekerja di situ. Itu perlu dilakukan pengawasan paling penting untuk menghindari hal-hal yang seperti itu. Nah, standarisasi itu harus diberikan. Jadi dulu ada keluar permen tentang wisata bahari di Dang Selam. Nah, itu tidak masuk sampai ke daerah. Jadi guide-guide itu benar-benar dilepas. Jadi makanya pertimbangan kami bahwa kita sikapi ini, kemudian kita standarisasi semua daerah bahwa semua guide itu minimal rescue kalau memang mereka, tapi harus ada level pro yang memegang aturan dari agensi masing-masing. Ya, saya kira begitu. Ya, ini mantap sekali nih. Ini emang bukan sekedar instruktur aja nih, emang penggiat nih seperti Emang penggiat banget ini, penggiat banget ini. Stepnya Di banyak. lapangan penggiat Iya, banget. banyak sekali. Jadi apa yang memang terjadi dan fakta yang di lapangan itu memang semuanya dipaparkan semua nih sama Anwar nih. Jadi gini, kita kalau mau bikin usaha di pariwisata gitu ya, di industri selam, itu kita memang sudah ada permen, ya kan, udah ada izin, aturan, KLBI dan segala macamnya lah. Lalu untuk pemandunya juga sebenarnya sudah ada juga standar yang sudah dikeluarkan pemerintah. Tapi betul, yang kekurangan di kita itu adalah kita bikin batasan-batasan, aturan-aturan segala macam, tapi pengawasannya nggak ada. Pengawasan nggak ada tindakan juga. Gimana bisa, orang nggak ada yang ngawasin kok, ya kan? Nyolong aja, ibaratnya gitu ya, nggak ada yang lihat juga kok gitu. Ini yang kita harapkan tadinya adalah ketika permen muncul waktu itu pas 2014, saat itu juga kita menginisiasi lahirnya asosiasi PUWSI. 1 tahun sosialisasi 2015 berdiri. Itu sebenarnya asosiasi itu dibentuk untuk mendampingi aturan itu sebagai bentuk pengawasan dan sosialisasi ke daerah dari organisasi gitu ya. Tapi itu pun belum maksimal gitu. Karena memang kita itu masih ranah-ranah sensitif. Kecelakaan di depan, oke, temen. Kalau beda agensi, kalau speak up, tapi yang speak up itu beda agensi sama yang terjadi lapangan, disangkanya menyerang, ya kan? Jadi memang susah sekali, serba susah semuanya. Misalnya kemarin kejadiannya, let's say misalnya diver dari agensi A, lalu saya dari agensi B, saya mengomentari, dianggapnya menyerang karena beda agensi. Kalau misalnya kita kenal, kadang-kadang kita berusaha untuk tidak menyerang, mendingan kita nggak usah ngomong deh, diem. Tapi kalau misalnya kita nggak kenal, kita nyerang, ya kan? Jadi sulitnya di situ memang. PR-nya banyak, tapi bukan berarti kita nyerah begitu aja ya. Kita juga butuh bantuan semua pihak dari pelaku industrinya, ya, dari Divpro, pengusaha selamnya, dari diver itu sendiri, konsumen juga penting. Ini kadang-kadang konsumen ini tuh yang sering bukan sering lah, suka mengganggu stabilitas iman juga. Saya boleh nggak diving? Wah, nggak bisa karena saya bukan DM, bukan instruktur. Ayolah, saya bayar deh gini. Oke. Gitu ya. Jadi kadang-kadang juga konsumen juga kadang-kadang suka memasakkan Iya, berarti kehendak. konsumen harus diedukasi Iya, juga ya, jadi harus consumer dikasih education juga itu penting. Dan seperti tadi Om Ar bilang bahwa peran serta pemerintah juga itu sangat penting, apalagi di daerah gitu. Dengan otonomi sekarang, biarpun kita dari pusat tahu, terus kita ngomong ke tingkat pusat nggak bisa mengintervensi di pemerintah daerahnya. Kayak beberapa tempat adalah yang komplain dulu, kenapa yang lain boleh melalui dengan permen bahwa badan usaha, badan hukum, perorangan boleh. Tapi di Perda kami keluarnya, waktu di Wakatobi kalau nggak salah, itu harus badan hukum. Sedangkan yang dev operator yang sudah mulai bergerak, bikin legalitas, bikinnya badan usaha, CV. Begitu Perda keluar harus badan hukum, berarti kan harus PT. Lalu gimana nih gitu kan? Yang pusat membolehkan, daerah tidak membolehkan. Nah ini kan tidak terjadi sinkronisasi kan gitu ya.
Ya akhirnya apa ya, semuanya bergerak masing-masing gitu, dan yang tidak merubah ke sana pun juga ternyata nggak dapat punishment apapun kok gitu. Yang nggak punya izin aja juga masih bisa beriklan kok gitu ya. Yang nggak standar internasional juga bisa jualan. Bisa jualan kok gitu kan. Nah ini memang butuh apa ya, dukungan dari semua stakeholder lah gitu. Tapi kalau misalnya semua instruktur berpikir seperti narasumber kita, saya rasa nggak nyampe setahun Indonesia membaik lah. Ya, Pasti, segala- pasti. Karena itu harus Berharap semua ya. sepakat dulu. Ya, Ya kan, kesepakatan. sepakatnya harus semuanya, nggak bisa sebagian pihak kan gitu. Em, Kalau Mamar tadi bilang kalau misalnya kita ngomong nggak boleh, atau ngelihat orang lain melakukan tindakan-tindakan, oke ngajak temen diving, kita komplain bukan berarti kita itu apa istilahnya tidak mau lahan kita diambil. Bukan sekedar itu juga. Contoh kayak saya nih ya, saya pribadi itu punya pemikiran lain. Oke lah, rezeki udah diatur semua. Anda mau punya konsumen di sana, itu udah rezeki Anda. Saya tidak pernah merasa lahan saya diambil. Tapi kalau buat saya, tapi kalau Anda melakukan nggak benar, terus terjadi sesuatu, dan orang lain yang niatnya mau belajar diving melihat itu, dan akhirnya melihat bahwa diving itu bahaya, mengerikan, akhirnya apa? Industri ini terganggu. Benar. Market, calon market, potensi market itu yang tadinya niat mau diving, terus ngeliat berita ada kejadian, akhirnya nggak jadi. Anda merusak industri Ya. secara umum. Kalau masalah rezeki, ya udahlah masing-masing aja lah gitu ya. Tapi kalau gara-gara kelakuan kalian nih ya kan, yang tidak mau ngikutin aturan, lalu membuat efek terhadap industri, nah itulah yang buat saya itu mengganggu sekali. Benar Seperti sih. itu. Nah, kalau dari Bruno ini anak muda nih. Harapan apa yang ingin dicapai ketika selesai jadi instruktur? Oke, gini. Saya jadi instruktur. Harapan apa yang paling besar yang saya inginkan? Murid Nah, banyak. Itu pasti ya kan. Itu pasti. Harapan setelah Ya. instruktur ya? Jadi intinya pas ibarat kata nih udah jadi instruktur, nah pulang ke Papua dia ke Sorong, wah di otak pasti jalan nih, ya kan? Nah harapan apa yang paling Balik. besar? Cari jalan tuh balik modal nih. Balik modal, balik modal loh. Harapannya biar cepat balik modal gitu. Simpel aja biar Iya. cepat balik modal. Itu harapan semua orang yang ngambil instruktur sih. Dan bangun dive center sebisa mungkin. Harapan apa Pak? Harapan saya adalah balik modal cepat. Oke, setelah balik modal cepat, apa yang ingin dicapai? Next stepnya tuh apa? Next goalnya? Next goalnya itu saya udah nggak capek kerja di LOB apa nggak capek ini di rumah aja sudah. Rumah Untuk aja. terapkan pengajaran aja ke. Oke. Ah. Jadi lebih. Jadi udah masuk ke dunia pengajaran bukan dunia leading lagi. Oke, jadi mungkin kalau misalnya mau ngambil bahasanya ketika udah jadi instruktur harapannya adalah saya sudah bisa berdiri sendiri lah ya. Iya. Artinya sudah bisa mengatur waktu sendiri, bisa melakukan sesuatu apa yang dipikirkan. Karena kalau kita kerja sama orang kan ya udah kita ngikut aja apa kata bos ya kan. Bener. Kita pengen berkembang pun kalau perusahaan atau manajemen bilang jangan, belum waktunya ya kita juga nggak bisa. Tapi kalau kita udah bisa jalan sendiri kan ngapain aja jadi enak ya gitu. Udah berkeluarga belum? Udah. Bagus udah berkeluarga baru jadi instruktur. Karena kalau belum berkeluarga jadi instruktur biasanya meritnya lama. Tapi ketemu apa orang-orang baru terus ya kan. Iya. Senang ngumpul-ngumpul terus, akhirnya nggak mau merit tuh gitu. Nah, Pak Mike ada lagi tambahan lain? Ya industri ini mesti dibenerin lah ya, mesti dibenerin. Pastinya akan berkembang, tapi harus dijaga bareng-bareng kita jaga supaya dengan kejadian-kejadian ini jangan sampai kejadian lagi nih gitu ya. Itu aja sih sebetulnya. Pro-nya mesti dibanyakin, kalau bisa sih peraturan pemerintah ini segera dijalanin. Kayaknya sih dari dulu kita udah siap-siap tapi
seru lagi gitu ya. Jadi emang mesti di jalanin deh si aturannya. Mungkin standarisasi untuk dive center kan ada ya udah ya, cuman belum jalan gitu. Ya. Yang pro-nya. Mungkin nih PPSI sama PWSI mau mensosialisasi seluruh Indonesia tentang kegiatan nyelamnya. Gitu. Harus sih. Dua asosiasi ini harus berkolaborasi juga untuk bisa membawa pesan-pesan lebih luas lagi lah, seperti itu kira-kira. Kalian punya pesan-pesan nggak? Pesan-pesan atau apa-apa atau sesuatu yang ingin disampaikan ke publik? Nah ini Om Abi nih, Renggo tanya dulu nih. muncul lagi dia. Datang lagi dia datang lagi nih. Kelar briefing ya. Oh, landscape. Jangan lupa nih. Oh ya. Sampai keputus tadi ya, Om? Putus. Oke. Jadi waktu tadi itu kita sempat ngebahas soal pendapat mereka tentang beberapa kejadian accident diving dalam 1 bulan terakhir. Ya masing-masing memberikan pendapat lah gitu. Kira-kira gitulah. Dan kalau menurut gue nih ya, rekan-rekan di luar sana yang mungkin nanti akan nonton podcast ini, terutama yang di daerah ya, di daerah-daerah yang industri divingnya tuh belum terlalu besar, bisa dua narsum kita ini bisa dijadikan cerminan lah bahwa kalian jangan takut untuk untuk berusaha mengembangkan diri, memulai untuk mengembangkan daerah gitu, daerah masing-masing. Jadi akan lebih bagus bahwa di tiap wilayah itu orang lokalnya atau SDM lokalnya itu juga bisa berkompetisi sejajar dari sisi level, rating, kemampuan, wawasan, skill dan apapun itu dengan investor. Karena kita nggak ini ya, kita tidak melarang atau kita bukan antipati dengan investor, mau itu lokal atau mau itu WNA gitu ya atau PMA. Enggak, tapi ayolah kita berkompetisi dengan sehat. Kita jangan komplain doang ngelihat, wah dia kan bukan orang sini, wah dia kan bukan orang Indonesia. Enggak gitu dong. Anda dong yang harus maju, ya kan? Jangan mau dibawa terus, ya kan? Kalau misalnya kita masih ada di posisi buruh kasar, itu bukan salahnya mereka, gitu. Itu salahnya kita yang nggak punya kualitas untuk dijual, untuk bisa mendapatkan posisi yang lebih kan gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, dari dua narsumnya juga paling tidak udah kelihatan kan niat mereka, curhatan mereka atau ceritanya mereka gitu. Jadi ya jangan takut untuk maju dan berkembang, kira-kira gitu. Om Abi ada duit, ada apa pertanyaan atau pesan-pesan yang ingin disampaikan nih buat dua narsum kita dari Togian dan dari Sorong, dari Sorong. Nggak ada sih sebetulnya, tapi cuman ini aja. Kalau tadi dengerin kan ngobrol bahwa ada bicara sedikit mengenai insiden lah gitu kan ya, mesti tahu bahwa di daerah itu ya harus lebih hati-hati ya, karena akses ke fasilitas medis juga sulit gitu ya, belum lagi kalau ada pencarian dan seterusnya. Jadi memang planning dan sebagainya harus lebih hati-hati, karena teman-teman di daerah ini justru yang bisa dibilang jadi ujung tombaknya kalau kita bicara promosi untuk wisata diving. Jadi kalau orang tahu, oh divingnya di sini operatornya bagus gitu, aman dan sebagainya gitu, fun juga, safety, ya pasti menjual lah gitu orang untuk datang lagi kembali ke sana. Dan ya kita mesti ingat bahwa memang kita ini masih belum fasilitas medis dan sebagainya masih terbatas, ya akan lebih tricky sih buat teman-teman di sana ya. Jadi ya tetap hati-hati aja. Itu aja sih. Oke. Jadi karena fasilitas akses dan segala macam masih terbatas atau belum maksimal sekali, ya
Harus consider ekstra hati-hati. ya, considernya lebih lah gitu ya terhadap safety-nya Betul. gitu ya. Betul. Oke. Di sana udah jam berapa nih, Maghrib. Om? Di sini sudah hampir jam 7. Tapi kok masih terang aja tuh langitnya? Oh iya dong. Soalnya deket gua, Om. Oh gitu. Ya, Oh, udah gelap, udah mau gelap tuh. tapi Udah tapanya maghrib. terang kalau jam 7 itu. Jam 7 gerak terang sih kalau gitu. Iya. Bi, itu ada mata tuh, Bi. Itu baru loncat. Oke. Oke, jadi sekian dulu ya topik kali ini. Buat rekan-rekan yang nonton juga jangan lupa di subscribe, Subscribe. di subscribe, like, share ya, komen. Boleh usulkan tema lain atau narsum lain kalau yang kalian inginkan, silahkan aja lah di DM ke IG kita atau di komen juga boleh lah. Tapi jangan lupa subscribe lah, kira-kira begitu ya. Udah, dari kalian ada lagi tambahan? Yang paling penting, dive is fun with the rule. Nah, Oh. nice is fun is true. Oh, Obi nggak ngerti, ini bahasa Inggris Om. Nggak ngerti. Nanti gue WhatsApp artinya ya. Oke, Om Mek ada? Udah lanjut. Ada? Udah. Bro Doni? Ya sama. Diving itu sesuatu yang menyenangkan ya. Ya. Selama kerjanya dengan prosedur, aturan dan segala macam buku lah. Ya, segala aturan ya. Segala Oke. aturan. Kalau Mabi, jadi bahasa Indonesia ditranslate tuh tadi sama Bro Doni ya. Satu lagi, Apa kalau lagi? pengen dapat sertifikat, hubungi kami. Wah, itu yang penting. Iklan. Oh ya, Tetap Hubungi kami. punya IG Om? Punya IG. IG-nya apa nih? Triangle Adventure. Triangle Adventure. Dive Kalau Center. rekan-rekan mau nyari info tentang Togean. Bro Doni, IG-nya? David Doni. David Doni. David Doni. Kalau Oke. mau banyak informasi tentang Raja Ampat atau Sorong, itu IG-nya. Follow dulu Spesialis aja. sorong nih, Sorong. spesialis Spesialis nih. sorong. Sorong. Oke. Sorong, Togean. Togean. Ah. Nanti keluar nih di bawahnya akan ditulis ya. Kal, taruh tulis ya. Oke. Ini tulis deh, info. Jadi kalian bisa direct kontak ke mereka gitu ya. Oke, sampai sini dulu podcast kali ini dengan topik yang nanti tungguin aja dulu ya karena lupa tadi topik apa gitu ya. Oke, kita pamitan dulu ya. Ya, Oke. oke. Bye, Om Abi.